Hai, selamat datang di channel Viraya Autor. Sebelum nonton, alangkah baiknya untuk klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 15. Jangan menyentuhku lagi. Karya Viraya. Teona membeku dengan manik mata yang terbelalak. Ia tidak menyangka Iko Sagon akan bertanya sekaligus berbuat. Ia mengedipkan matanya dan tersadar. Lalu ia mendorong pria itu menjauh darinya. "Apa yang kau lakukan, Osa?" sentak Teona. Entah mengapa ia seperti mainan yang bisa dimainkan sesuka hati, mainan yang bisa dimainkan dikala bosan dan akan dibuang saat pria itu teringat akan mainan kesukaannya. Memangnya apa yang aku lakukan? Bukankah aku sedang bertanya padamu? Bukan sebuah jawaban yang Iko Sagon lontarkan, tetapi balas melempar pertanyaan. "Cukup, Osa. Jangan menyentuhku lagi," seru Teona dengan manik mata yang membola. "Kenapa jangan?" tanya Iko Sagon malas. Pria itu menghempaskan tubuhnya di sofa dan menyandarkan tubuhnya. "Kau masih tanya kenapa? Astaga, Osa." Wanita itu mencengkeram rambutnya frustrasi. "Kau terus mengecupku, memelukku, meniduriku, tapi kau bilang kau mencintai wanita lain." Imbu Teona menggebu dengan nafas yang bergerak naik turun. Bagaimana bisa Iko Sagon bersikap datar seperti itu? Sikapnya menunjukkan bahwa apa yang ia lakukan pada Teona selama ini bukan apa-apa. "Kalau iya, memangnya kenapa?" tanya Iko Sagon malas. Setiap kali melihat Teona, rasanya ingin memeluk dan mengecupnya. Bahkan setelah tubuhnya menyatu, rasanya tidak bisa dihentikan. Lagi pula, ia sudah memutuskan untuk tidak bermain di luar. Jadi ada istri di rumah, kenapa tidak dimanfaatkan? "Kenapa kau bilang?" Teona hampir frustasi menghadapi Iko Sagon. "Sudahlah Theo, masalah ini tidak perlu dibahas lagi karena kau istriku. Bukankah sudah menjadi tugasmu untuk melayaniku? Jadi terima saja apa yang aku lakukan padamu. Entah aku mengucupmu, memelukmu atau menidurimu," sangga Iko Sagon seolah ia suami yang pantas untuk dilayani. "Baiklah, aku terima kata-katamu ini, tapi kau juga harus memenuhi kewajibanmu sebagai seorang suami," ujar Teona setelah membuang nafas. Ia sadar apa yang telah Iko Sagon katakan memang benar. Semua yang suaminya sebutkan memang sudah menjadi tugasnya sebagai seorang istri. Jadi ia tidak bisa mengelak atau sekedar menyanggahnya. "Tentu saja aku sudah memenuhi kewajibanku. Nafkah batin sudah, tempat berteduh juga sudah. Kalau untuk uang bulanan, aku akan membuatkan kartu khusus untukmu. Mungkin besok sore baru akan jadi." Pria itu berbicara seolah semua kebutuhan Teona sudah ia penuhi. Padahal ada satu hal penting yang sampai sekarang belum bisa ia penuhi. "Ya, kau benar. Apa yang baru saja kau sebutkan memang benar, tapi masih ada yang belum kau penuhi sebagai seorang suami, Osa," ujar Teona tersenyum miris menatap Iko Sagon yang tidak menyadari akan kekurangannya sebagai seorang suami. "Apa itu? Aku rasa aku sudah memberikan semuanya padamu. Jadi kau masih kurang apa lagi?" tanya Iko Sagon dengan dahi yang berkerut dalam.
Cinta, kau belum memenuhi kewajiban sebagai seorang suami untuk memberikan cintamu untukku, Osa. Balas Teona sambil menegakkan tubuhnya dengan raut wajah yang sangat serius. Kalau itu sulit. Iko Sagon menjawab dengan kepala yang tertunduk. Sebenarnya, Teona salah satu wanita yang tidak memiliki kekurangan apapun. Ia cantik, baik, penurut, lembut, pandai memasak, dan candu ketika disentuh. Namun satu hal yang membuat Iko Sagon enggan memberikan hatinya, yaitu karena Teona sudah tidak perawan. Selain itu, Iko Sagon juga sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk mempertanggungjawabkan kejadian di hotel. Kalau sulit, maka berhentilah membuatku salah paham, kata Teona tegas. Mendengar ucapan Teona membuat Iko Sagon mengangkat kepalanya. Aku tidak menyuruhmu untuk salah paham, Theo. Aku hanya ingin kau melakukan tugasmu sebagai seorang istri. Sanggah pria itu menggebu. Tiba-tiba bola matanya membulat sempurna dan memerah. Rasa-rasanya kemarahan pria itu naik ke puncak. Tidak seharusnya kau bersikap egois seperti ini, Osa. Seharusnya kau tidak melakukan semua itu padaku. Bukankah apa yang kau lakukan padaku bisa membuat wanita yang kau cintai terluka dan merasa dikhianati? Jika Theo ditempatkan di posisi wanita yang Iko Sagon cintai dan mengetahui bahwa pria itu selalu tidur dan bermesraan dengan wanita lain, ia sudah bisa membayangkan betapa sakitnya, betapa hancur hatinya sampai-sampai kesulitan sekedar untuk berdiri. Apa kau sadar kalau kau sudah menyakiti dua wanita sekaligus? Ibu Teona bertanya. Diam, ini bukan urusanmu. Serga Iko Sagon murka. Bagaimana bisa bukan urusanku? Aku istrimu dan aku adalah satu-satunya wanita yang kau sakiti. Panik mata Teona mengembun seketika. Aku bilang diam, bentak Iko Sagon sambil menggebrak meja. Teona cukup tersentak melihat kemarahan suaminya yang sudah tidak bisa ditahan. Sontak air matanya meluruh karena terkejut. Ia lekas menghapusnya agar tidak terlihat lemah. Sial, nafsu makanku jadi hilang dan aku sudah tidak lapar lagi, dengus Iko Sagon kesal. Ia merasa nafsu makannya langsung hilang dan tiba-tiba merasa kenyang karena pembahasan yang sangat menyebalkan itu. Maaf, lirik Teona menundukkan kepalanya. Jangan menangis, aku paling benci melihat wanita cengeng, kata Iko Sagon mendengar suara Teona yang bergetar. Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap Iko Sagon. Siapa yang menangis? Kau pikir aku anak kecil yang akan menangis bila tidak dikasih permen? Tutup mulutmu, seru Iko Sagon. Iya, ini aku tutup mulut, balas Teona tetapi masih mengerucutkan bibirnya. Aku bilang tutup mulutmu, Theo. Teona cukup terkejut mendengar seruan suaminya yang kedua kalinya. Tangannya terlurul dan langsung membekap mulutnya. Bagus, anak pintar, puji Iko Sagon sambil mengusap puncak kepala Teona. Melihat Teona terus mengerucutkan bibirnya membuat Iko Sagon gemas. Rasanya ingin menikmati bibir beraroma stroberi itu, bibir yang selalu membuatnya candu untuk berlama-lama di sana. Ya sudah, sana cepat makan, kata Teona. Ia kembali mengerucutkan bibirnya setelah mengucapkan kalimatnya. Aku akan makan, tapi setelah memberimu hukuman karena berani membuatku marah, balas Iko Sagon tersenyum menyeringai. Hukuman apa? Kenapa senyumanmu terlihat sangat menakutkan? Teona merasa bulu di seluruh tubuhnya berdiri karena ketakutan. Lagi pula di sini bukan sepenuhnya aku yang salah dan kau juga salah. Imbunya berusaha membela diri. Masalah ini memang berawal dari Iko Sagon. Pria itu selalu berkata agar Teona tidak salah paham, tetapi perlakuan dan perbuatannya selalu membuat Teona salah paham.
Jadi pertengkaran hari ini bukan sepenuhnya salah Teona, melainkan salah Iko Sagon juga. Melihat Teona yang selalu mengerucutkan bibirnya membuat Iko Sagon tidak bisa menahan diri. Apapun itu, kau tetap harus dihukum, putus Iko Sagon tegas. Hukuman apa yang akan kau berikan padaku? Tanya Teona lesah. Terserah aku mau bagaimana menghukummu. Lagi pula kau juga akan segera tahu, balas Iko Sagon kembali menunjukkan seringaiannya. Sudah ku bilang jangan tersenyum seperti itu. Kau terlihat seperti iblis yang sangat menakutkan kalau kau menyeringai, protes Teona. Jadi kau lebih suka kalau aku marah? Tidak, bukan itu maksudku. Aku hanya Merik mata Teona terbelalak dengan tubuh yang membeku karena Iko Sagon membungkam bibirnya secara tiba-tiba. Bersambung, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan episode selanjutnya. Ayo, terima kasih.